Halo teman-teman dan Pak Greg, selamat malam. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai UAS, yaitu yang diminta Pak Greg. UAS PKN kali ini itu disuruh menganalisis modul, dan itu saya itu mengambil materi bab 7 mengenai HAM. Dan untuk membuka pertemuan kita pada kali ini atau membahas lebih lanjut materi UAS saya mengenai bab 7, alangkah baiknya kita buka dengan doa pembukaan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena rahmat, kesehatan, dan berkat melimpahmu yang masih kau limpahkan bagi kami hingga pada hari ini, membawakan kami rahmat kesehatan. Ya Bapa, sebentar lagi anakmu ini hendak menyampaikan materi mengenai UAS PKN mengenai HAM. Semoga anakmu ini dapat menyampaikannya dengan lancar, bijak, dan tidak ceroboh. Doa yang tidak sempurna ini kami terangkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke teman-teman, kita mulai saja pembahasan materi saya mengenai bab 7 itu mengenai HAM, dapat disebut juga hak asasi manusia. Untuk mengawalinya saya akan membacakan sedikit pengantar saya. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisasi di lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sudah sejak lahir jika setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain, agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Lanjut. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu dikenal sebagai hak asasi manusia atau dapat disingkat HAM. Meskipun setiap manusia sudah memiliki HAM, tetapi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya harus menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak-hak dasar manusia yang sudah dilindungi secara hukum dan secara universal ini membuat sesama manusia harus saling menghormati, menghargai. Senada dengan pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dengan adanya Perang Dunia mengakibatkan hak-hak asasi manusia tertindas. Oleh karena itu, munculnya deklarasi hak asasi manusia universal yang dideklarasi pada tanggal 10 Desember 1948. Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah. Ini juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya itu dokumen ini untuk menghentikan pertentangan sengit antara golongan di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yunani, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pihak pagan Madinah. Yang kedua itu ada Magna Carta atau Piagam Agung, yaitu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini juga sekaligus membatasi
kekuasaan Raja John. Selanjutnya yang ketiga ada Bill of Rights, yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1688. Lanjut yang keempat itu Declaration des Droits de l'Homme et de Citoyen, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, yaitu suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim lama. Lanjut naskah yang terakhir itu Bill of Rights atau Undang-Undang Hak, yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769 dan kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Oke, selanjutnya itu Komisi Hak Asasi Manusia pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946. Komisi ini yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia yang di samping hak politik, yaitu ada hak ekonomi dan sosial, hak hidup, hak kebebasan dan keamanan pribadi, larangan perbudakan, pelarangan penganiayaan, larangan penangkapan, penahanan, dan pengasingan yang sewenang-wenang. Oke, selanjutnya Komisi Hak Asasi Manusia pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946. Komisi ini yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia di samping hak politik, yaitu ada hak ekonomi dan sosial. Antara lainnya itu ada hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, larangan perbudakan, larangan penganiayaan, larangan penangkapan, penahanan, dan pengasingan yang sewenang-wenang. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur, hak atas kebebasan bergerak, hak atas harta dan benda, hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragam, hak atas mengungkapkan pendapat dan mencurahkan pikiran, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak. Deklarasi ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting, antara lain itu ada hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak termasuk makanan, pakaian, rumahan, dan kesehatan, hak atas pendidikan, hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan materi yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu dan seni. Selanjutnya kita lanjut ke prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: pertama itu ada prinsip universal, bahwa hak asasi manusia itu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku, bangsa, atau kebangsaannya. Yang kedua, prinsip tidak dapat dilepaskan atau inalienable. Siapapun dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi seseorang. Seseorang tetap mempunyai hak asasinya kendati hukum di negaranya tidak mengakui dan menghormati hak asasi orang itu, atau bahkan melanggar hak asasi tersebut. Contohnya, ketika di suatu negara dipraktekkan perbudakan, budak-budak tetap mempunyai hak asasi manusia, kendati hak-hak itu dilanggar.
3. Prinsip tidak dapat dipisahkan atau indivisible, bahwa hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak pembangunan tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan atau pemantauan maupun penegakan. 4. Ada prinsip saling tergantung atau interdependent, bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak asasi manusia, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lain, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu dengan yang lain itu dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak asasi lainnya. Contohnya, kurangnya berjalannya hak-hak sipil dan politik bisa menjerumuskan suatu negara ke pemerintahan yang otoriter dan korup. Yang kelima, ada prinsip keseimbangan, bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara hak asasi manusia, perorangan, dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat, dan bangsa di pihak lainnya. 6. Prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Oke teman-teman, Pak Greg selanjutnya itu mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi, dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia yang belum berjalan. Untuk dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu sarana yang berbentuk institusi dan kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang hak asasi manusia yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM, Perempuan, dan institusi lainnya. Yang kedua itu sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal dalam konstitusi Undang-Undang 1945 yang memuat tentang hak asasi manusia, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, Kepres RI no 50 tahun 1959, Kepres RI nomor 129 tahun 1998, dan lain-lain. Pasal-pasal tersebut tadi itu berisikan program penegakan HAM dan hukum yang meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan berbahaya, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Oke, sebagai penutup dari materi 7 ini, bab 7 ini tentang HAM, dengan banyaknya kejadian yang mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menunjukkan bahwa di Indonesia, masyarakat, penyelenggaraan negara, dan penegak hukum belum memahami apa arti sebenarnya hak-hak asasinya, atau dapat dikatakan termasuk kewajiban-kewajiban hak asasinya. Selengkap dan sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia, hanya akan bernilai bila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya peraturan perundang-undangan sudah seharusnya dan sewajarnya untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Sistem peradilan yang tidak memihak dan menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah berdasarkan hukuman yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Hak asasi manusia akan bisa berjalan dengan baik kalau setiap warga negara atau setiap manusia menjalankan haknya dengan mengingat kewajiban-kewajibannya. Hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila setiap manusia menyadari bahwa adanya orang lain yang mempunyai hak yang sama dengan dirinya. Dengan kata lain,
bahwa hak asasi manusia akan berjalan dengan baik apabila hak asasinya itu dibatasi oleh hak 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 asasi orang lain tersebut juga. Oke teman-teman, mungkin itu hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan 7. Materi bab 7 ini, jika saya ada salah kata dan kurang tepat dalam pengucapannya itu saya minta maaf dan berkah dalam. Terima kasih Pak Greg dan teman-teman.